Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja. Ketemu lagi dengan saya di channel Optimis. Kali ini saya akan mereview lagi film tentang zombie, karena film bergenre horor yang satu ini menjadi viral akhir-akhir ini. Sama halnya dengan film Day of the Dead kali ini, di mana seluruh kota terserang wabah virus yang sengaja dibuat untuk menjadi senjata pemusnah. Namun akhirnya senjata makan tuan. Oke deh, jangan berlama-lama lagi, mari kita simak review alur Day of the Dead versi channel Optimis. Film ini diawali dengan adegan dua pasang kekasih yang sedang berniat mantap-mantapan di sebuah gubuk tua di pinggir sebuah hutan. Mereka adalah pasangan Trevor dan Nina, serta pasangan Kyle dan sebut saja ini Linda. Tak seperti Kyle dan Linda, Trevor dan Nina merasa tak nyaman kencan di tempat seperti itu. Lah tadi ngapain ke sana? Akhirnya mereka memutuskan untuk pulang dan melanjutkan kencan di rumah Trevor. Trevor pun jadi bersemangat dan mengajak semuanya pulang. Kyle dan Linda kelihatannya kesal karena momen mereka akhirnya terganggu. Saat mereka bersiap untuk pulang, tanpa disadari hidung Kyle mengeluarkan darah. Belum diketahui sih penyebabnya. Melihat hal itu, Linda pun tampak marah karena darah Kyle menetes pas di dadanya. Kemarahannya semakin memuncak saat Kyle membujuknya dengan uang. Melihat Linda marah, Kyle pun meninggalkannya dan bergegas ke mobil Trevor. Akan tetapi ternyata Linda tak menyadari hal itu. Dia baru saja sadar ketika sudah berada di pinggir hutan. Namun tanpa diduga akhirnya Linda pun mati setelah ia dikejar dan dimangsa oleh sesuatu. Karena penampakannya tak begitu jelas, ya dapat ditebak itu adalah zombie. Di sisi lain tampak terlihat antrian panjang di sebuah jalan perbatasan kota, di mana ada petugas militer sedang memblokade jalan masuk ke kota itu. Petugas militer yang diketuai oleh Kapten Rhodes dan kakak Trevor, yaitu Kopral Sarah Cross, terus berjaga memastikan tak satupun mobil yang bisa lewat. Hal ini dilakukan karena ternyata telah terjadi wabah flu di kota itu. Namun Kopral Sarah akhirnya menyarankan sebuah mobil untuk memutar balik, untuk mencari jalan alternatif serta meminta mereka menuju ke rumah sakit militer saja. Ternyata mereka adalah tetangganya yang sedang membawa anaknya yang juga sedang mengalami gejala serupa. Tak lama kemudian Sarah bergegas pulang. Ia ditemani prajurit yang bernama Bud. Sesampainya di rumah, ia mendapati adiknya Trevor sedang berhubungan intim bersama Nina di atas sofa. Tentu saja Trevor langsung dimarahi karena sejak awal ia tidak merespon telepon kakaknya dan ia dianggap tak peduli dengan ibunya yang sedang sakit. Di sini gua mau kasih tahu ya, ternyata ibunya juga sedang mengalami demam dan flu. Demam dan flu merupakan tanda awal seseorang terinfeksi virus flu dimaksud. Namun saat itu mereka pun tak tahu apa akibat akhirnya. Saat membicarakan ibunya, Nina juga menyampaikan bahwa Kyle mengalami hal yang sama. Mendengar hal itu, Sarah pun pergi menjemput Kyle terlebih dahulu dan kemudian membawa ibunya ke rumah sakit militer. Namun sesampainya di rumah Kyle, mereka melihat rumah itu berantakan, banyak darah berserakan. Namun mereka tidak menemukan Kyle, melainkan menemukan jasad orang tuanya yang dalam kondisi dicabik-cabik. Sarah dan Bud pun segera pergi dan menjemput ibunya. Dalam perjalanan, hidung ibu Sarah juga mulai mengeluarkan darah. Ketika sampai di rumah sakit, didapati banyak pasien yang sedang mengantri. Kebanyakan mereka sedang mengalami batuk dan gejala yang serupa. Meskipun itu rumah sakit militer, karena pasien yang membludak, akhirnya Sarah pun terpaksa harus mengantri. Saat sedang menunggu, tampak Nina dan Trevor meninggalkan Sarah. Ternyata mereka menuju ke sebuah kamar yang ternyata ayah Nina pun mengalami hal serupa dan sedang dirawat. Tak lama kemudian, Sarah pun melihat prajurit lain yang bernama Salazar juga berada di situ. Ternyata ia pun datang bersama Kapten Rhodes. Sarah pun dipanggil Kapten Rhodes untuk menemui seorang dokter dari sebuah pusat penelitian. Ia diminta menjawab pertanyaan tentang temuan mayat-mayat di beberapa lokasi. Sementara itu, ibu Sarah ditemani oleh Bud yang kebetulan juga berada di situ. Saat mereka sedang ngobrol, Bud mulai mendapati ibu Sarah kedinginan dan diam terpaku. Demikian juga dengan pasien lainnya. Hal serupa pun ternyata terjadi dengan ayah Nina yang juga ikut terpaku. Dan tak lama kemudian terjadilah perubahan. Trevor dan Nina pun melarikan diri, namun ibu Nina menjadi mangsa. Di ruangan terpisah, Sarah bertemu dengan Dr. Logan, sepertinya mengetahui penyebab kematian yang terjadi. Namun tentu saja Sarah merasa bingung karena ia tidak mengetahui apa-apa. Melihat kondisi ibu Sarah yang aneh, Bud pun segera mencari Sarah, melaporkan keadaan ibunya. Mereka pun bergegas memeriksanya, dan mereka pun kaget saat semua pasien sudah berubah. Scene berpindah di sebuah stasiun radio. Seorang penyiar bersama seorang prajurit yang mengawasinya sedang melakukan broadcasting. Secara live, ia melaporkan kejadian yang terjadi di kota itu.
Dan tiba-tiba lampu di studio itu mengalami gangguan. Benar saja, itu karena pusat pembangkit listrik kota itu pun sudah dimangsa kawanan zombie. Tak lama kemudian mereka mendengar suara teriakan di luar gedung. Terlihat beberapa orang sedang memangsa yang lain. Tentu saja mereka juga bingung apa sih yang sedang terjadi. Karena penasaran, prajurit itu turun ke bawah dan memeriksanya. Sang penyiar pun ikut turun. Ia berusaha melarang prajurit itu namun tak diindahkan. Penyiar itu pun kaget saat melihat prajurit itu pun mulai diserang. Sang penyiar pun bergegas masuk kembali ke gedung karena ia melihat seekor zombie mengejarnya. Beruntung saja ia masih selamat. Sementara itu, kondisi di rumah sakit, Trevor dan Nina yang tadi lari melihat semua orang sudah mulai berubah menjadi zombie. Tapi menurut gua sih ini bukan zombie, mereka yang terinfeksi mirip seperti Legion. Karena mereka bisa bergerak dengan cepat dan melakukan gerakan yang tak biasa. Karena merasa terpojok, Trevor dan Nina pun meninggalkan gedung rumah sakit itu. Mereka lari melewati pagar dan memasuki hutan yang ada di sekitar rumah sakit itu. Sementara itu, Kapten Rhodes, Sarah dan kawan-kawan masih berada di ruangan terpisah. Mereka berusaha bertahan dan mencoba lari, namun mereka pun terjebak kawanan zombie. Kapten Rhodes pun akhirnya juga dimangsa. Sarah terus melarikan diri mencari ruang yang aman, sampailah mereka di sebuah gudang penyimpanan. Booth kelihatan kesal dan bertanya kepada Logan, apa yang sebenarnya terjadi. Logan sepertinya menyembunyikan sesuatu. Mereka terpaksa bertahan, sementara para zombie berkeliaran di luar gedung. Di dalam perjalanan ke hutan itu, Trevor terus mendapati mayat-mayat di mana-mana. Dan akhirnya mereka sampai di sebuah stasiun radio tadi. Trevor yakin mereka pasti selamat jika sampai ke sana karena ia masih melihat ada orang di atas. Lalu mereka pun berlari menuju stasiun radio. Hampir saja mereka dimangsa, beruntung penyiar itu masih mau membuka pintu. Setelah sampai di dalam, ternyata Trevor mendapati tetangganya juga berada di situ. Mereka adalah orang yang di awal film tadi berputar arah. Saat di dalam, Trevor mencoba melakukan siaran dan meminta pertolongan. Bersamaan dengan itu, Nina mulai melihat sebuah tisu yang ada darahnya. Lalu ia meyakini bahwa salah satu dari mereka pasti sudah terinfeksi. Berbekal sebuah pisau, ia pun mulai mengancam agar mereka mengaku. Benar saja, tak lama kemudian, terlihat hidung istri pasangan suami itu mengeluarkan darah. Saat bersamaan, sang penyiar pun mulai terpaku dan dengan cepat ia mulai berubah menjadi zombie. Dengan keberaniannya, Nina langsung membunuhnya. Scene kembali berpindah di mana Sarah berusaha mencari akal untuk keluar dari gedung itu menggunakan mobil Kapten Rhodes. Mereka menaiki lorong plafon menuju jasad Kapten Rhodes. Sarah pun berusaha mengambil kunci dari sakunya. Ternyata Salazar juga ada di situ. Ia masih selamat karena bersembunyi di dalam almari. Setelah mendapatkan kunci, mereka bertiga kembali ke plafon menuju gudang. Namun saat hendak naik, Kapten Rhodes berusaha memangsa Sarah. Dan ia ikut memasuki lorong plafon, meskipun nampaknya tubuhnya telah terpotong. Akhirnya mereka selamat masuk ke gudang penyimpanan. Namun naas, tangan Booth digigit Kapten Rhodes saat ia menutup lubang plafon. Seketika itu juga Nina menuangkan cair pemutih di tangannya. Ia berharap agar Booth tidak tertular. Karena khawatir, Salazar pun menodongkan pistol untuk membunuh Booth. Tapi Nina melarangnya dan menjamin bahwa dia sendiri yang akan membunuhnya saat Booth mulai berubah. Walaupun masih kesal, Salazar pun mulai mereda. Mereka pun membuat bom molotov sebagai senjata. Mereka mulai mencoba keluar melalui jendela. Tentu saja para zombie menghadang mereka. Seperti layaknya zombie, mereka harus dibunuh dengan menembak atau dihancurkan kepalanya. Saat mereka semua terjebak dan berusaha melawan, ternyata Logan melarikan diri menggunakan sebuah mobil. Menyadari hal itu, mereka pun kecewa. Ternyata Logan meninggalkan mereka. Beruntung saja mereka dapat selamat dengan melemparkan bom molotov dan menghancurkan para zombie. Dalam perjalanan, mereka mengambil senjata di sebuah store senjata. Saat kembali ke mobil, mereka dapati Booth mulai berubah. Namun di sini gua mau kasih tahu ya, Booth ini berbeda dengan zombie lainnya. Karena ia adalah seorang vegetarian. Nah, ternyata terbukti vegetarian kan tak suka makan daging. Bahkan setelah jadi zombie, ada-ada aja. Kini tujuan mereka adalah ke stasiun radio, karena mereka mendengar siaran yang dilakukan oleh Trevor. Sementara itu, Trevor melihat ibunya berada di luar gedung. Ia pun nekat keluar ingin menemuinya. Namun seketika ia menyadari bahwa itu bukanlah ibunya lagi. Beruntung saja saat bersamaan Sarah pun sampai di lokasi. Sarah jugalah yang menabrak ibunya. Trevor tampak sangat menyesal dan tak terima. Sarah berusaha menenangkannya dan mengajak mereka meninggalkan lokasi itu. Maka Nina pun naik memanggil pasangan suami istri tadi. Namun tak disangka ternyata sang istri pun sudah berubah dan memangsa suaminya. Selanjutnya mereka bergegas menyelamatkan diri menuju sebuah markas militer untuk meminta bantuan. Namun tanpa diduga, seluruh prajurit juga sudah berubah menjadi zombie. Bahkan zombie militer ini menggunakan senjata dan menembak babi buta.
Tujuan mereka kini beralih ke rumah sakit umum kota. Namun saat di perjalanan, mobil mereka diserang zombie. Ternyata ia adalah Kyle, teman Trevor yang tadi. Akibat serangan itu, mereka terpaksa meninggalkan mobil. Di sini zombie vegetarian masih tetap dibawa. Salazar tampak jengkel mengapa zombie ini terus dibawa. Ternyata Nina sengaja karena dianggap tak berbahaya dan ia akan menjadikan umpan bagi para zombie lainnya. Tak lama kemudian mereka pun sampai di rumah sakit kota. Di rumah sakit inilah ternyata terdapat labor penelitian virus yang dimaksud. Namun di sini mereka kembali diserang zombie. Hal itu karena zombie vegetarian itu terus berteriak seakan-akan memanggil para zombie lainnya. Mereka pun bergegas melarikan diri, sementara Bud, si zombie vegetarian, tertinggal bersama kawanan zombie. Setelah menelusuri cukup jauh dari rumah sakit itu, ternyata mereka menemukan sebuah ruangan khusus. Di sanalah ternyata laboratorium itu berada. Namun mereka tak menemukan siapapun di situ. Untuk memastikan aman, mereka menelusuri setiap ruangan. Sampai akhirnya mereka menemukan ruangan di mana ada Logan bersembunyi di situ. Seketika itu, Salazar pun melihat sebuah lembaran kertas di mesin penghancur yang berisi data-data penelitian mencantumkan nama Dr. Logan. Dan akhirnya terbongkarlah bahwa sesungguhnya Dr. Logan terlibat dalam pembuatan virus yang mematikan itu. Karena terdesak, ia pun mengaku dan ia menunjukkan bukti tentang Dr. Angel, seorang ilmuwan yang membuat virus. Namun semua mereka pun terinfeksi dan berubah menjadi zombie, bahkan ia jauh lebih cerdas dan kuat. Virus yang sengaja dibuat untuk melawan musuh ternyata akhirnya menjadi malapetaka bagi semua. Mereka pun terus berusaha mencari jalan keluar, dan mereka menemukan ketua zombie yakni Dr. Angel. Zombie yang satu ini tidak mudah dilumpuhkan. Bahkan Logan akhirnya pun dimangsa dengan cara yang tak diduga. Lalu untuk menyelamatkan diri, mereka berusaha mencari jalan rahasia yang biasanya digunakan saat emergensi. Karena terasa sulit menemukannya, mereka pun berpencar. Akhirnya Sarah dan Salazar menemukannya. Namun ternyata di dalam lorong itu telah berkumpul para zombie yang sangat banyak. Salazar pun tak dapat menyelamatkan diri. Ternyata Trevor dan Nina juga menemukan ruangan yang berisi tabung gas, dan mereka pun berniat merencanakan peledakan. Tentu saja mereka harus memancing para zombie agar mendekat, dan tugas Sarah lah memancing para zombie agar mendekat ke ruangan itu. Sarah pun nekat memancing para zombie, namun celaka Dr. Angel, ketua zombie, berhasil menangkap Sarah. Belum sempat ia digigit, ia diselamatkan oleh Bud. Si zombie vegetarian itu menembak senjata dan mengalihkan perhatian Dr. Angel. Sarah pun berhasil melarikan diri, namun akhirnya Bud, si zombie vegetarian, pun mati. Sarah kembali memancing para zombie. Setelah para zombie mendekat, Nina mematahkan pentil tabungan gas, dan Trevor pun menyalakan api dari aliran listrik. Ketika para zombie pun hangus terbakar di setiap lorong yang ada di ruangan itu. Benar-benar seru dan menakutkan. Bagaimana teman-teman? Film bergenre horor zombie ini tentunya menyadarkan kita, dan semoga wabah yang melanda negeri kita saat ini pun segera berakhir dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Jaga kesehatan kalian. Sampai ketemu lagi di review film berikutnya.